Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat. Salam jumpa dengan saya Kiki Haryadi dalam Inside Jawa Barat. Selama 30 menit ke depan kami akan menyampaikan sejumlah informasi menarik untuk Anda wargi Jawa Barat. Dessert atau hidangan penutup biasanya identik memiliki rasa yang manis. Tapi apa jadinya kalau dessert dipadu-padankan dengan rujak? Rasanya bercampur antara manis, pedas, asin. Seperti rujak bebek. Berikut ini liputannya. Puding, pie, hingga cheese breast adalah beberapa jenis dari sekian banyak jenis dessert yang umumnya berasa manis. Terinspirasi karena warga Kota Kembang yang menyukai pedas, cheese breast di Bandung diolah unik. Asinan rujak diracik menjadi satu sajian dalam cheese breast. Untuk membuatnya, racik dulu cheese breast-nya. Air dimasak bersama butter, margarin, tepung terigu, dan telur. Setelah menjadi adonan, cheese breast lalu dibentuk di loyang. Cheese breast lalu dipanggang di oven hingga matang. Lanjut cheese breast dimasukkan whipped cream dan cream cheese di dalamnya. Di atasnya diberi krim yang sama dan ditumpuk biskuit. Terakhir dan yang membuat unik adalah toppingnya yang diberi olahan rujak asinan. Pertama, saya tuh suka yang segar. Nah, tapi produk saya itu kan kebanyakan manis, jiung, legit gitu. Dan coba kreativitasin, terus kebetulan saudara, anak-anak itu kan lagi pada sekarang kalau apa-apa yang pedas tuh dicari, disukai. Krimnya itu cream cheese ya, pakai whipped cream. Tapi varian atasnya itu rujaknya asam, manis, pedas. Bagi penyuka pedas sekaligus dessert, camilan ini terasa lengkap saat disantap. Bukan hanya tampilannya saja, tapi rasanya pun digemari. Nah, pertama itu dari segi teksturnya itu menarik. Terus dari ini rujak loh gitu. Jadi yang namanya rujak itu kan misalkan dimakan siang-siang lagi pada seger tuh. Nah, jadi selain dari teksturnya menarik, cara penyajiannya pun mantap. Seporsi cheese breast rujak di Jalan Bengawan, Kota Bandung ini harganya Rp38.000. Dian Permatasari, Bandung. Selain sering dijadikan camilan, martabak juga kerap diinovasikan dengan berbagai macam rasa. Kali ini ada martabak yang dipadu-padankan dengan kurma yang menghasilkan rasa yang berbeda. Berikut ini informasi selengkapnya untuk Anda. Mana yang lebih Anda sukai, martabak asin atau martabak manis? Kedua jenis martabak ini kerap dijadikan pilihan sebagai camilan. Nah, kali ini di Bandung, ada martabak kurma yang mungkin jarang Anda dengar. Untuk membuatnya, pertama adonan martabak yang berbahan dasar telur dan terigu diaduk dan dituangkan ke loyang. Adonan lalu diberi gula. Sambil menunggu matang, siapkan kurmanya. Buah kurma dibersihkan dari bijinya dan dipotong menjadi beberapa bagian. Setelah matang, martabak diangkat dan diolesi mentega. Martabak kemudian dipotong, lalu diberi taburan keju. Setelah itu, potongan kurma ditaburkan di atasnya. Tidak lupa siramkan juga susu kental manis untuk menambah cita rasa. Nah, berbeda dengan martabak biasanya, adonan martabak yang sudah matang ini dibiarkan terbuka alias tidak ditangkupkan. Sehubungan dengan memasuki bulan puasa ya, kita jadi coba buat menu baru, mungkin nanti dikombinasikan dengan menu yang ada di mata umat tua. Jadi kita coba martabak kurma, yang kurma itu jadi buah sunnah juga ya di bulan puasa itu kata Nabi. Jadi kita coba kolaborasikan dengan keju. Jadi menunya kurma keju. Saat bulan Ramadan, martabak kurma ini menjadi salah satu varian martabak yang cukup banyak diminati pembeli. Barusan tadi siang saya lihat di sosial media menunya sih menarik gitu kalau buat buka puasa, jadi saya coba beli di Marok Mertua. Ya penasaran juga karena enak juga dicobain sama keju di martabak gitu kurma. Martabak kurma di kawasan Jalan Mekarwangi, Kota Bandung ini
dibanderol dengan harga Rp55.000. Dian Permatasari, Bandung. Informasi mengenai sajian kambing guling mini akan kami hadirkan usai jeda. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Gali wawasan seputar dunia bisnis dan ekonomi, serta analisa perkembangan pasar sebagai referensi dalam berinvestasi. Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan peraturan presiden untuk mengejar target swasembada pangan. Perpres tersebut terkait irigasi, pupuk, subsidi, dan penyuluhan pertanian lapangan. Ikuti pergerakan ekonomi nasional dan dunia dalam Bisnis dan Referensi. Senin sampai Jumat jam 10 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perbincangan menarik seputar kesehatan dan gaya hidup, serta aktivitas tentang kesehatan dengan narasumber yang kredibel. Penyakit apa sih sebenarnya osteoporosis itu? Osteoporosis itu sebetulnya adalah suatu penyakit yang disebabkan karena ada penurunan massa padatan tulang dan hilangnya kemampuan untuk regenerasi tulang lagi. Jangan lewatkan CNN Indonesia Health with Dr. Reisa Broto Asmoro, Minggu jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perbincangan menarik bersama narasumber pilihan hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif. Jadi penting loh, pemikirannya bukan cost tapi value. Untuk value bukan lagi ngomongin cost tapi productivity dari cost itu. Mudah-mudahan ke depan pemerintah bisa lebih besar lagi. Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar, Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mantapkan diri dengan dialog penyejuk hati untuk tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Judi online atau judi dalam bentuk apapun itu sesuatu yang diharamkan oleh agama. Musibah itu dalam bentuk kebaikan, bisa dalam bentuk keburukan. Jangan lewatkan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 5 pagi di CNN Indonesia. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Razia ramcek di res area Ciawi Bogor diwarnai amukan seorang sopir bus wisata. Sang sopir menolak menjalani tes urin pada Sabtu pagi. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Menghadirkan ruang publik untuk bersuara dan menggali referensi terpercaya dalam menentukan pilihan. Jadi apa yang baik di masa lalu ya kita harus anggap itu baik. Kalau yang tidak baik harus ya kita menutup koreksi. buku masa lalu dan maju ke depan menatap masa depan. Ya, kegagalan kita mengetatkan aturan main ini, jangan kemudian kita kambing hitamkan rakyatnya. Ikuti perbincangannya dalam Political Show setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Terima kasih wargi Jawa Barat, Anda masih terus bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Olahan daging kambing biasanya disiapkan oleh pembuatnya, namun kali ini pengunjung yang masak sendiri ala barbecue Korea. Seperti apa keseruannya? Berikut ini informasi selengkapnya untuk Anda. Selain daging sapi dan daging ayam, daging kambing banyak disukai karena rasanya yang gurih. Salah satu olahan daging kambing yang nikmat adalah kambing guling. Beda dengan kambing guling pada umumnya yang sudah dimasak saat akan menyantapnya, di Bandung kambing guling mini dimasak oleh penikmatnya. Sebelum dinikmati, kambing muda bagian paha depan diracik dan dibumbui dulu oleh chef. Racikan bawang putih, bawang merah,
lengkuas, jahe, jinten, ketumbar, garam, merica yang sudah dihaluskan menjadi bumbu dioles ke seluruh bagian daging. Setelah rata, daging kambing di oven hingga setengah matang. Barulah daging kambing disajikan kepada penikmatnya. Daging kambing seberat 1-1,5 kg ditusuk dan disimpan di atas bara api. Di sini pengunjung mulai memanggang atau membakar sendiri. Diputar perlahan seperti saat meracik kambing guling, daging lalu dipotong dan dibakar di atas bara. Dagingnya matang lalu baru disantap bersama nasi, kuah, dan aneka sambal. Kalau menurut aku sih ini unik ya, karena kita yang bakar sendiri, terus masih panas langsung kita makan. Jadi sensasi di lidahnya tuh masih panas banget, enak deh pokoknya. Jika olahan fast food lebih tenar, olahan ini disebut slow food. Menikmatinya sambil menyantap makanan, sambil memasak, sambil bercengkrama sekaligus. Kebersamaan ya jatuhnya gitu. Jadi dibandingin sekarang kan kalau mungkin udah beberapa tahun ke belakang itu kita trennya itu kayak grill-grill suki-sukian lah gitu. Maksudnya kita itu mungkin udah menjamur di mana-mana gitu. Kalau kita ini lebih fokusnya ke makanan bareng-bareng gitu. Jadi kita mungkin kalau populer di istilah fast food, kita itu slow food gitu. Ya, kalau ini kan kita udah dimarinasinya kan udah cukup lama gitu ya, dan kita udah dimatangin, kita tinggal tinggal dipanasin lagi sih gitu di meja itu, di grill, di slice. Harga kambing guling mini di Jalan Gelap Nyawang, Kota Bandung ini dibanderol Rp299.000 dan dapat dinikmati untuk 6 orang. Selain daging kambing, ada juga pilihan lainnya seperti daging sapi. Dian Permatasari, Bandung. Saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Melia. Selamat pagi, apa kabar Mbak? Pagi Mas Hiki, baik. Baik ya Mbak, kita sekarang lagi ada di salah satu sudut hotel. Boleh cerita dong sedikit soal hotel ini seperti apa sih Mbak Melia? Oke, jadi Hilton Bandung adalah hotel bintang 5 yang berlokasi sangat strategis karena kita benar-benar berada di pusat kota Bandung. Kita dikelilingi dengan business district, terus juga ada pusat perbelanjaan, pusat kuliner, dan yang pasti kita dekat sekali dengan stasiun kota Bandung. Oke, jadi dekat kemana-mana nih Mbak ya. Betul. Nah yang paling penting boleh cerita soal fasilitas di sini Mbak. Ada apa aja sebetulnya? Oke, jadi ini lengkap banget di Hilton karena kita mempunyai 186 kamar, di mana kamar standar kita itu memiliki luas 45 square meters dan itu terluas di kota Bandung, kamar terbesar. Jadi untuk tamu-tamu yang ingin menginap bersama keluarga besar itu cukup menginap di satu kamar kita sudah cukup. Oke, jadi ada beberapa pilihan sebetulnya yang bisa dipilih oleh para tamu begitu ya. Betul. Nah bicara soal hotel, yang paling penting adalah soal makanan nih Mbak Melia. Boleh cerita apa yang spesial dan juga menarik di sini Mbak? Oke, untuk food and beverage yang kita tawarkan itu beragam sekali. Dari mulai Purnawarman yang menyajikan Indonesian dan juga Asian food. Lalu kita punya Italian restoran di lantai 6 namanya Fresco. Dan juga kita punya Magma. Di mana di Magma ini kita menghadirkan minuman-minuman dan juga snacks yang beragam dari internasional dan juga Indonesia yang sangat cocok untuk dinikmati oleh tamu-tamu untuk bersantai. Oke, biasanya kan tamu tuh pengennya banyak pilihan, variatif. Di sini juga menawarkan yang sama atau seperti apa Mbak Mel? Betul, karena kita memiliki tim kuliner yang sangat luar biasa dengan fasilitas kitchen yang juga sangat modern. Jadi ibaratnya semua makanan bisa kita bikin di Hilton Bandung gitu. Nah, Mbak Mel, sepanjang tahun biasanya ada event-event food and beverage yang spesial yang bisa dikeluarkan oleh hotel ini tuh seperti apa sih Mbak Mel, boleh cerita? Oke, jadi selama sepanjang tahun itu kan ada special event seperti Chinese New Year, Ramadan, Christmas, dan juga Tahun Baru. Nah, di Hilton Bandung setiap sesinya ini punya makanan yang spesial banget. Seperti misalnya pada Chinese New Year kita akan menghadirkan Peking duck spesial kita. Terus nanti pada saat Ramadan pastinya di Purnawarman ini akan penuh dengan tamu-tamu yang mencintai durian kita. Karena cuma satu-satunya di hotel Bandung ini yang menghadirkan durian tuh cuma di Hilton Bandung. Terus juga pada saat Christmas dan Tahun Baru itu lebih festif lagi karena kita akan menghadirkan menu-menu yang luar biasa seperti roasted tomahawk, roasted lamb, turkey, dan juga dessert island kita itu bakal cantik banget dan itu hanya pada saat special event saja. Jadi banyak event, banyak pilihan juga yang bisa dinikmati ya. Nah bicara soal makanan yang paling penting adalah bahan baku. Katanya bahan bakunya juga ditanam dan
di maintenance sendiri. Betul atau gimana tuh? Betul banget. Jadi di Hilton Bandung ini kita punya rooftop garden di lantai 12, di mana setiap team members itu punya jadwal piket untuk menanam dan juga menyirami semua tanaman yang ada di rooftop garden. Dan tanaman-tanaman yang kita pilih untuk ditanam di rooftop garden juga tidak sembarangan. Itu adalah tanaman-tanaman yang harus bisa kita pakai untuk di kitchen. Jadi misalnya ada basil, terus juga ada thyme, terus kita punya ubi ungu, kita bahkan juga punya daun pandan sendiri. Pokoknya beragam. Bahkan kita sedang menanam nanas sekarang. Jadi kita ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak bisa ditawarkan di tempat lain karena kita langsung metik dari taman dan langsung kita masak. Wah, Mbak Mel, berarti ingredients-nya tuh benar-benar fresh ya, langsung diambil kemudian diolah untuk menciptakan makanan. Betul sekali. Terima kasih Mbak Mel atas informasinya. Sama-sama Mas Kiki. Dan usai jeda kami ajak Anda untuk memasak salah satu menu spesial di hotel ini. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Lokasinya di atas, betul? Iya, di atas. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Curah hujan yang tinggi membuat Sungai Citarum dan Sungai Cibeet di wilayah Kabupaten Karawang meluap sehingga merendam ratusan rumah. Sebanyak 147 rumah di 3 RT di Dusun Pangasinan. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Isi akhir pekan Anda dengan berita-berita inspiratif dan yang tengah menjadi trending topik. Menyantap nasi putih sudah jadi kebiasaan masyarakat di Indonesia. Di sebuah warung di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, ikan pindang disajikan dengan ketan dan parutan kelapa. Jangan lewatkan redaksi akhir pekan, Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Simak ragam kisah inspiratif hanya di CNN Indonesia. Kehadirannya memberi kebaikan untuk sekitar. Merekalah sosok pahlawan, pemberi solusi bagi kehidupan. Melepaskan diri dari gadgetnya, tapi kita coba tawarkan alternatif. Kalau keluarga ini sudah bisa menerima kami, kehadiran kami ini adalah membantu. Saksikan CNN Indonesia Heroes setiap Minggu jam 9:30 pagi di CNN Indonesia. Jangan lewatkan Redaksi Pagi, Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Halo, good morning. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Seorang ibu rumah tangga yang ada di Banjarnegara, Jawa Tengah, sukses membudidayakan tanaman hias. Dalam sebulan, ia bisa meraup cuan hingga 10 juta rupiah. Jangan lewatkan Good Morning Weekend, Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Menghadirkan peristiwa penting yang terjadi di berbagai belahan dunia. Densus 88 Anti Teror Polda Jawa Barat menangkap 4 orang yang diduga terlibat terorisme di Majalengka. Jangan lewatkan berbagai informasi aktual dari dalam dan luar negeri bersama The World Tonight, Selasa sampai Sabtu jam 9 malam, live di CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Inside Jawa Barat. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Chef Patrick. Chef Patrick ini adalah
Chinese chef yang ada di hotel ini. Selamat pagi, apa kabar chef? Pagi. Baik, oke. Hari ini katanya mau ajak saya masak-masak, betul ya? Bisa. Apa menu yang kita akan masak hari ini, chef? Bebek packing. Bebek packing. Ya. Oh, ini adalah salah satu menu yang spesial di sini dan Chinese food ya? Yes. Oke, kalau gitu bahan-bahannya saya lihat sudah siap semua. Kita Ya. bisa mulai masaknya sekarang? Bisa. Oke, apa saja chef biasa langkah pertamanya nih? Oke, langkah pertamanya saya akan gunakan bebek mentah. Oh, ini bebeknya ya? Yang sos ini untuknya isian perutnya bebeknya. Oke. Sama rempah-rempah, jeruk kering, star anis, kayu manis, sama ini bumbu-bumbu dalamnya ada gula, ada garam, sama Bawang. mohyong, bawang, bawang putih, bawang merah, jahe. Kita gunakan daun salam. Ya. Oke. Jadi ini kita mau isi ke perutnya ya. Boleh, silakan. Oke, nih. Kita isinya, bumbunya. Kenapa harus diganteng ya, chef? Harusnya dikipasin. Harus dikipasin. Disiram, dikipasin biar dia itu biar kulitnya kering. Pengasapan ya, berarti diasap ini ya? Atau dibakar? Dibakar. Oh, bakar namanya. Masuk ke oven. Chef, ini kan namanya bebek packing. Ini kan Chinese food ya. Yes. Boleh cerita sedikit mungkin soal sejarahnya, apa yang spesial atau ini makanan tradisional atau seperti apa? Ini makanan tradisional dari Beijing. Aslinya Beijing. Jadi udah nyampai ke Hong Kong, udah ada sedikit ubah suainya. Jadi ini kesukaannya di tempat emperor dan raja. Oh, kerajaan-kerajaan. Ya. Oh, oke. Jadinya sesuai untuk masyarakat juga. Di semuanya bisa makan. Semuanya bisa makan. Ya. Apa yang menjadi spesial dihadirkan di hotel ini, chef? Saya akan menyampaikan dengan bebek packing yang signature di saya saat ini. Terusnya saya akan juganya memperkenalkan beberapa dish dari wok juga. Ya, itu. Oke, itu yang menjadi spesialnya gitu ya. Sip. Kita bisa lanjut ya, chef ya? Ya. Silakan. Chef Patrick sudah siap untuk dipanggang. Boleh cerita, yang saya tahu kan dipanggangnya itu digantung. Ya, digantung. Kenapa harus digantung, chef? Supayanya dikipasin sampainya kulitnya kering. Kita harusnya ada rebus dengan air panas, seperti gunakan itu mandian, dan ada satu resep yang secret juga untuk mandiin untuk digantung. Oh, oke, untuk digantung. Berapa lama biasanya proses pembakaran ini dilakukan? Sebelum dibumbuin harusnya digantung sampai kebesokan hari. Oh, oke. Dikipasin. Dikipasin. Ya. Enggak, ini kan sekarang mau dibakar nih. Ya. Itu digantung lagi nggak? Ya, sekarangnya kita udah dalam proses, udah dibumbuin. Habis itu kita harus digantung. Digantung lagi, dibakar di situ. 45 menit? Ya. Oh, oke. Nah, untuk membuat bebek packing ini ada bebek khusus tidak? Jenisnya atau seperti apa? Harusnya gunakan sekitarnya bebeknya 2,6 kilo. Yang khusus untuk buat packing. Memang ada bebek khusus gitu ya? Ya, bebek khusus. Namanya ada atau? Namanya nggak ada, hanya bebek aja. Bebek saja, oke. Ya. Nah, ini kan tadi cerita, ini asal dari China, begitu, dari Chinese food, begitu. Tapi untuk rasa, disesuaikan lagi nggak sih yang ada di hotel ini? Sesuai. Sesuai. Berarti disesuaikan dengan rasa? Sesuaikan dengan lidahnya di Bandung dan Jawa Barat. Jawa Barat, oke. Saya jadi penasaran. Ya. Kita langsung olah lagi ya? Ya. Siap kalau gitu. Oke. Saya boleh coba pegang? Begini pegangnya? Ya. Oke. Nah, ini tinggal digantung kemudian dibakar. Ya, benar. Oke. Berat ya, chef ya? Berapa kilo ini? Ini 2,7. 2,7 kilo. Ya. Oke. Nah, setelah
dibakar selama 40 menit, bebeknya sudah selesai dan warnanya sudah sangat jauh berbeda ya, Chef ya. Sekarang kita mau plating. Nah, biasanya sebelum plating tentu akan ada dipotong-potong dulu untuk kemudian bisa lebih mudah dinikmati oleh para konsumen. Boleh kita mulai, Chef? Silakan untuk dipotong-potong seperti apa ini? Ternyata untuk menikmati bebek packing ini ada treatment khusus yang kemudian dilakukan. Nah, ini Chef Patrick sedang menunjukkan caranya seperti apa. Dari kulit momo ini kemudian akan diberi apa nih, Chef? Ini cucumber. Cucumber, kemudian masih potongan cucumber juga ya? Ya, ini sedikitnya itu daun bawang. Daun bawang. Habis itunya kitanya daging, kulit. Nah, ini yang pecinta kulit nih harus benar-benar dicoba karena dia katanya punya tekstur yang crunchy ya. Ya, kulit. Lalu satunya yang dikit dengan daging. Oke, dagingnya. Ternyata bebek packingnya ini punya tekstur yang lembut dan ternyata juga banyak cara untuk bisa menikmatinya. Ini bisa menjadi pilihan Anda ketika datang ke hotel ini. Demikian perjumpaan kita kali ini. Ikuti selalu akun media sosial kami dan saksikan terus Inside Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya Kiki Haryadi pamit, terima kasih dan sampai jumpa.